Oke ya, teman-teman pecinta jati diri, kali ini saya kedatangan salah satu murid saya, ya. Murid saya itu sudah lama ini, ya, sudah lama ikut saya dari tahun 94. Nah, namanya Gervasius Bio. Nah, mungkin teman-teman jati diri kepingin tahu dia. Oke, saya undang dia datang ke sini. Oke, Mas, ini Mas. Ya, malam ya. Malam ya. Gimana kabarnya? Baik, iya. Kamu gimana kabar? Baik juga ya. Baik ya. Cuma agak batuk-batuk dikit. Agak batuk-batuk. Nah, nggak apa-apa, santai. Kita sekarang lagi apa namanya? Bincang-bincang ini. Untuk bagi pengalaman. Mungkin selama ini kamu jadi murid saya berapa lama, berapa tahun jadi kamu jadi muridnya ya, Kak? Dari 94 itu. Dari 94 ya. Ya, tahun 94. Dari 94. Dari 94. Waktu itu saya masih di Jawa berarti ya. Masih di Jawa. Orang ayah cuman ke Bali ya. Beberapa hari aja, 3 hari. Iya, waktu itu kan saya sering datang ke Bali, pulang pergi untuk ngobat-ngobatin orang, ya. Panggilan-panggilan gitu kan ya. Ya. Terus akhirnya terus kenal kamu ya. Ya. Tahun 94 itu. Terus kamu datang ke Jawa gitu ya. Sama siapa itu? Sama temanmu itu? Hardi. Oh, sama Hardi ya. Ya, yang kenalin saya itu Hardi. Iya. Awal kenal juga saya juga nggak percaya ayah itu. Iya ya. Iya, orang dikenalin sama teman saya Hardi. Pas, tolong kenalin dong. Ini teman saya ini apa? Guru spiritual hebat. Saya bilang, mana ada guru spiritual penampilannya kayak gitu. Karena pengertian saya itu kalau orang spiritual yang tinggi-tinggi seperti Flores kan orang sudah tua, ubanan. Kamu kan dari Flores ya? Ya. Dari Flores. Ada janggutnya, makan sirih, nginang, rokok, terkadang apa? Tembakunya taruh di sini loh, benjol gini loh. Oh gitu. Sementara ya penampilannya kayak bukan ini orang spiritual, orang necis, cakep, rambutnya gondrong lagi. Gimana saya percaya? Tapi teman saya bilang, ya sana aja, kenalan aja, salaman. Habis salaman, nyebrang jalan kan, di depan logo itu. Habis saya balik lagi ke toko, saya cuek-cuek itu. Cuek-cuek ya? Ya. Habis itu selang berapa lama itu ya? 2 minggu apa sebulan itu, saya diajak ke Surabaya, ke rumahnya Om Victor, Victor Ketimu di rumahnya Ning Mei. Iya. Ya, sampai sana, ditelepon sama itu Ning Mei, Dek, ini ada Kak Hardi sama temannya dari Bali. Oh, akhirnya ayah datang. Akhirnya awal-awal kita mulai bincang-bincang cerita. Saya juga masih penasaran, masa sih masih umur kecil gini kok bisa jadi, orang boleh bilang, kok bisa jadi guru hebat, itu dari mana sih ceritanya itu? Waktu tahun 94 itu berarti saya masih umur 24 tahun itu. Iya. Udah gitu kurus, cakep memang sih, tapi rambutnya gondrong gitu. Saya kandang dari lahir. Rambutnya gondrong lagi. Mana ada dukun yang begini modelnya, itu kan gak masuk akal itu. Ya namanya kita dari kampung sih. Karena biasanya kita lihat dukun-dukun di Flores itu kebanyakan sudah tua. Yang masih muda-muda tuh zaman dulu kayaknya gak pernah ada itu. Gak tahu sekarang mungkin sudah banyak itu. Akhirnya setelah dalam itu cerita-cerita, saya itu ditegur sama ayah. Saya bilang, kakak itu punya ilmu tuh, ilmu hitam loh, jelek itu. Saya bilang, loh, kan kaget saya loh. Ilmu hitam apa? Ya pokoknya yang kakak pakai itu ilmunya ilmu hitam, itu jelek itu. Besok-besok nanti kalau kakak mati itu nggak bisa ketemu Tuhan itu. Kan saya kaget. Langsung saya bilang gini, loh, saya ini nggak pernah belajar ilmu, kalau di Flores bilang suanggi. Nggak pernah saya belajar ilmu suanggi atau santet atau apa, saya nggak pernah belajar. Saya cuma belajar tuh ilmu kekebalan, gitu-gitu. Baru saya belajar. Langsung saya bilang gini, justru itu dah yang maksud saya itu ilmu hitam. Yang namanya ilmu kekebalan itu ilmu kanuragan. Berarti ilmu itu ilmu hanya untuk dunia. Ilmu kekebalan dari mana? Flores? Ya. Jaga diri apa kan pakai mantra-mantra gitu. Tapi pada dasarnya saya tuh nggak percaya gitu-gitu. Tapi
dirayu-rayu sama kakek ipar saya, akhirnya saya diajarin ilmu kanuragan itu. Akhirnya saya belajar dan saya buktikan memang benar. Saya bisa kebal, saya bisa aneh-aneh, macam-macam itu. Ya ilmu kanuragan banyak saya dulu. Tapi ketemu ayah, saya bilang, itu ilmu itu bukan, ilmunya ilmu hitam itu. Saya nggak pernah belajar ilmu swangi, ilmu santet apa, saya nggak pernah belajar. Tapi ayah kasih penjelasan, ilmu seperti itu yang berbahaya itu ilmu permainan itu. Besok-besok kalau meninggal nggak mungkin ketemu Tuhan itu, karena ilmu itu sumbernya bukan dari Tuhan, tapi dari bangsa jin. Ayah bilang gitu. Koalisi kamu sama bangsa ya jin. Kalau pengen belajar ilmu, yang paling bantu belajar ilmu agama. Dari sana saya mikir, kok bisa ada ilmu kayak gini, dibilang kayak gini lagi. Akhirnya saya teringat, dulu pernah ada orang ngomong juga gitu, kita manusia ini tidak boleh punya ilmu kanuragan atau ilmu apapun di dunia, tidak boleh. Nanti kalau kita mati tidak bisa ketemu Tuhan. Akhirnya pas ketemuannya, ayah itu orang kedua bilang ke saya begitu. Akhirnya saya bilang, ayah kalau gitu tolong ilmu saya dilepasin. Ayah hanya sim-sim, gak apa-apa, nanti besok-besok dia hilang sendiri, dia rontok-rontok sendiri. Saya itu belum tahu kalau akhirnya belakangan saya jadi muridnya ayah, saya belum tahu itu. Akhirnya belakangan jadi muridnya ayah. Dan setelah jadi murid ayah sekian tahun itu ilmu yang mantra yang saya sudah hafal itu gak bisa sama sekali itu. Lupa, tiba-tiba hilang. Iya, hilang dia sendirinya. Padahal saya dulu saya tulis di sana bilang notes itu, buku catatan kecil. Saya tulis itu. Iya. Tapi berusaha untuk ingat itu, ada mantra pendek-pendek itu. Gak bisa-bisa itu, gak tahu kenapa itu. Iya, udah ketutup. Iya. Udah ketutup. Semenjak kamu jadi muridnya ayah itu ketutup langsung. Iya. Cara Jawa ini kena wibawane, ilmunya ayah akhirnya ketutup ilmumu. Semuanya hilang, sirna sampai lupa semua mantra-mantranya. Iya. Seperti itu, iya. Habis itu terus kamu diajari ilmu pengobatan gitu ya? Ya, habis itu ayah ngajarin ilmu pengobatan. Tapi dulu kan sebelum ayah pindah ke Bali itu kan ngajarnya itu nggak kasih tahu ayah itu. Kan cuma kalau ke Bali kita disuruh siapin degan hijau itu. Disuruh buka, minum airnya, makan isinya itu dagingnya itu. Habis itu besoknya ayah pulang lagi ke Jawa. Setelah kita makan daging kelapa itu, minum airnya, ayah bilang, sekarang ini kamu sudah bisa ngobatin orang. Loh gimana caranya? Orang doa-doanya nggak ada. Ayah bilang, berdoa aja pakai agamamu, keyakinanmu masing-masing, bisa deh itu. Akhirnya sejak saat itu saya mencoba untuk ngobatin orang, dan ternyata ampuh. Nah, sudah gitu mantranya saya bikin sendiri. Iya, jadi awalnya tuh memang saya sengaja ngasih kamu kekuatan, ngasih kamu energi yang saya transfer langsung ke degan. Kalau orang Jawa bilang degan ya, kelapa hijau itu. Tak transfer energi, tak masukkan ke dalam badanmu gitu loh. Makanya terus kamu tak suruh ngetes, suruh coba lah. Pokoknya kamu doa dengan caramu sendiri, keyakinan sendiri. Tapi yang terpenting di situ ya energinya ini. Jadi yang doa itu kan menyampaikan kepada Tuhan. Tetapi yang terpenting di sini adalah kekuatan atau energi yang ada dalam diri kamu yang sudah saya bangkitkan. Oh, lewat kelapa muda itu. Jadi energi itu seperti daya pembangkit. Dari kekuatan itulah kamu bisa mentransfer energi positif yang masuk ke dalam tubuh manusia itu untuk menetralisir energi negatif. Itu ceritanya waktu itu. Atau habis itu berkembang kan ya? Iya, terus berkembang. Saya di toko di Bali waktu itu yang saya tidak pernah injaki cuma daerah Negara sama Singaraja. Tapi dari Denpasar sampai Karangasem, Kelungkung, Tabanan, Gianyar itu saya keliling semua itu. Akhirnya belakangan setelah jadi muridnya ayah langsung berkembang dah. Saya ke Lombok, habis itu ke Jawa sampai di Semarang, sampai Semarang, Surabaya, Malang, habis itu Jakarta belum itu. Yang terakhir ya Australia. Australia. Ya. Banyak pasien di Australia. Oh, lumayan banyak. Makanya belakangan saya bikin
kayak pengobatan website itu, namanya Randim Bali. Kan dulu kan sama ayah kan berdua bangun awalnya. Habis itu setelah ayah lihat saya, oh Fas, udah kamu bisa handle ini sendiri, udah kamu lakukan sendiri. Ayah backup aja dari belakang, udah perlu ayah ikut. Akhirnya sampai sekarang saya Randim Bali saya ini sendiri. Bahasa-bahasa dari luar negeri sekarang ya? Ya. Iya, orang bahasa Inggris lancar, enak. Ya lumayan. Kalau pasien dari luar negeri itu yang pernah saya ngobatin itu yang apa, grup musik voice band yang itu tahun 90-an yang ngetren itu, Take That itu, siapa, Mark Owen sama istrinya nggak pernah ke sini. Waktu mereka ke sini, waktu itu ada kakak saya Romo Kletus itu sempat foto sama itu, sama itu Mark Owen yang penyanyi, artis itu. Ya, dia penyanyi top tahun 90-an, tapi dia nggak pernah kasih tahu, bilang dia itu artis, tapi saya tahu, orang saya lihat di YouTube soalnya. Akhirnya itu kalau luar negeri orang terkenal cuma dia itu. Karena lain paling dari Spanyol, dari Peru, Australia, dari Amerika beberapa itu, Eropa. Terus pengalamanmu kamu ngobatin orang kayak di Flores, kayak di daerahmu sana itu, Katang yang terkenal dengan suangginya itu gimana? Kamu pernah ada gimana kesan-kesan pada saat pengobatan? Sering itu. Gimana ceritanya? Sering itu. Pokoknya kalau apa namanya, suanggi itu seperti ayah bilang dulu ya. Pokoknya kalau black magic itu kalau di Jawa itu mainnya halus. Makin ke timur itu kan makin kasar. Di Bali juga halus tapi masih kelihatan kasar. Tapi kalau di Flores khususnya daerah saya, di daerah Bali itu yang benar-benar kasar. Itu biasanya mereka datang itu dengan badan sekalian. Dengan badan-badannya juga datang itu. Sama badannya langsung. Iya, jadi terkadang datang umpamanya ke rumahnya orang, sudah gitu apa namanya, yang kalau kita yang orang sana bilang apa, mata terang itu, lihat, loh kamu tadi kan 3 orang, kenapa cuma 2? Kan kaget. Enggak, kita berdua aja. Lah tadi si ini mana? Setelah sebut namanya, tiba-tiba dia muncul di situ. Akhirnya ketahuan, oh ternyata orangnya juga ikut. Padahal yang datang itu yang pasien tadi, yang mau datang berobat ke saya. Kalau di Jawa itu orang-orangnya itu wujud langsung ya. Di Flores itu wujudnya langsung. Sudah gitu, kadang-kadang kalau malam, terkadang biasanya jadi anjing hitam yang besar, tinggi itu. Terkadang babi. Jadi babi. Jadi anjing. Babi, anjing. Terkadang itu jadi apa namanya, burung hantu. Orang Bayi bilang apa? Po itu yang bunyi ong gitu. Itu biasanya burung itu dah yang itu. Tapi kebanyakan itu saya dulu tahun berapa, 90 berapa itu, di kampung saya pernah demo itu. Waktu itu ada orang lumpuh, kan orang kan lumpuh, stroke apa itu, kejadian pas hari Sabtu. Dan saya juga baru tiba sehari apa 2 hari itu. Akhirnya tiba-tiba datang orang panggil saya, ini kakak tolong, ada mama saya ini stroke. Saya bilang, loh kok saya dipanggil? Kamu tahu dari mana? Itu di sana dikasih tahu nenek ini, kasih tahu sana orang banyak itu. Saya kan ketawa, akhirnya itu kan nangis. Saya bilang, kenapa? Ini serius ini. Akhirnya saya bilang, ya udah nanti duluan. Tidak, pokoknya harus bareng. Orang rumahnya tetangga berapa rumah aja. Setelah satu rumah ketiga dari rumah saya, setelah saya sampai di sana ternyata sudah banyak orang. Jadi banyak dukun-dukun yang dari kampung itu sudah ngumpul semua. Pas saya datang kaget, duh ini semua orang didengkot di daerah sini ini. Kenapa saya dipanggil? Dukun-dukun yang udah tua-tua. Orang dulu saya masih kecil sering mereka nolong soalnya. Ini banyak dukun canggih-canggih, kenapa saya dipanggil? Saya bilang, loh kenapa ini semua sudah lengkap sih kok saya dipanggil? Langsung apa, ada satu orang yang lebih ini bilang gini, adek, ada yang bilang anak, ada yang panggil bilang apa, ubot, maksudnya cucu itu loh. Kalau umur memang kami lebih tua, tapi sebenarnya yang paling tua tuh ada ini lebih tua.
Kami ini masih anak-anak ini, adik itu lebih tua. Saya juga bingung, dari mana orang saya masih umur 20-an. Mungkin dia nggak lihat secara fisiknya dia. Mungkin orang saya juga nggak lihat kamu secara fisik, mungkin lihat dari kemampuanmu mungkin, makanya dibilang lebih tua. Lebih tua. Dia yang lebih adik. Dia lebih adik, lebih muda dia. Akhirnya sekarang gimana? Ini kita sudah coba semua, sekarang giliran kamu yang ini. Yang ini saya bilang, ya saya rokok dulu lah. Masa saya baru langsung pegang. Akhirnya habis rokok beberapa menit saya selesai. Dan saya masuk. Ternyata orangnya masih di lantai. Orangnya? Iya, itu apa mungkin apa yang buangan air apa kayak kencing atau apa itu. Banyak di lantai, masih terlungkup itu. Kan kaget saya, akhirnya angkat ke tempat tidur. Mulutnya sudah bengkok, tangan sudah bengkok segala macam. Akhirnya ya kuasa Tuhan juga ya, akhirnya belakang dia bisa jalan, sudah dia bisa ngomong dikit-dikit. Waktu itu semua apa namanya keluarganya harus ke rumah sakit, tapi ada satu menantunya itu, kebetulan menantunya masih sepupu saya, yang perempuan itu. Iya. Jangan dibawa ke rumah sakit, di sini aja sama kakak Fas, pokoknya nggak apa-apa nih. Orang tadi mulutnya bengkok, sekarang mulutnya sudah normal. Tadi tangannya bengkok semua, sekarang sudah bisa lurus lagi. Jangan bawa ke rumah sakit, karena begini ya. Kejadian di kampung saya, setiap orang yang kena stroke itu kalau baru rumah sakit pulang bukan ini, tapi mayat. Langsung mati? Dia yang kena stroke itu, bawa rumah sakit pulang bukan orang, tapi mayat yang dibawa pulang. Pernah ada kejadian itu yang 2 orang, mama sama anaknya sekalian itu. Nah, sudah gitu, anehnya itu ya, itu ada orang itu, ya masih keluarga juga sih. Nggak usah disebut namanya, udah gitu. Ternyata mereka punya komplotan ya, yang kayak grup untuk gimana nyakitin, gimana. Komplotan Suanggi mungkin. Kayak gitu, komplotan gitu. Akhirnya sudah gitu, saya ngobatin orang. Akhirnya saya habis ngobatin, mau pulang ditahan dulu di sana. Akhirnya ya namanya kita di kampung, pokoknya orang sakit kira harus jagain, ikut jaga di situ. Habis itu pas ini saya pulang, mandi. Datang lagi. Nah sudah gitu ada satu orang nyeletuk begini. Saya itu cuma takut petir sama Tuhan. Nah, takut petir. Nah, tapi Fas itu siapa itu? Aneh orang itu. Kok dia bisa kuat kayak gitu? Itu dia ngomong tanpa sadar di keluarga saya. Akhirnya pas waktu saya pulang dari rumah yang pasien sakit itu, semua itu datang peluk saya itu nangis, tante saya itu nangis semua. Emak maksudnya kayak panggil dijawab mungkin ya. Ma, kamu harus kuat. Saya bilang kenapa? Mereka nggak jawab, mereka hanya peluk aja. Kamu harus kuat. Saya bilang kenapa ini sebenarnya kamu nangis ini? Itu loh tadi itu orang tuh hampir berapa hari dia ngomong terus. Saya tuh cuma takut hanya petir dengan Tuhan, tapi Fas itu apa itu? Penasaran saya sama dia. Pada kita lihat itu biasa kayak nggak ada apa-apa, tapi kok bisa kuat kayak gitu itu? Saya bilang, enggak apa-apa, tenang aja. Gak usah kamu pikirin. Tapi kamu kan saya bilang saya ini lahirnya baik-baik ini. Masa saya mati disantet orang di maksudnya, saya nggak mau. Kamu itu? Iya, saya lahir karena Tuhan, saya mati juga. Tuhan punya mau, bukan manusia punya mau, atau dunia punya mau, saya tidak mau. Itu saya punya prinsip. Istilahnya setelah jadi muridnya ya kan, karena sudah punya ilmu, saya dikasih wejangan, gimana-gimana. Itu kan secara jiwa raga saya merasa kuat. Jadi yang namanya gaib-gaib gitu saya nggak terlalu peduli lagi. Dan ternyata dari grupnya mereka itu setelah saya pulang ada satunya mati. Habis itu setelah tahun itu saya pulang, akhirnya ternyata yang keluarga yang pasien itu masih ingat. Pas dulu waktu sebelum kamu pulang balik kan kamu ngomong, pokoknya besok nanti di kampung sini ada kerjaan apa, pokoknya kamu jangan kaget ya. Ternyata orang itu matinya mendadak loh. Saya enggak tahu. Berarti kamu di Flores sana cukup terkenal ya? Di Segani ya? Ya lumayan sih ya. Kalau terkenal sekali enggak, tapi setidaknya kalau umpama di kalangan yang di kampus saya yang Suanggi itu mereka sudah mikir kalau ada orang sakit saya panggil, kadang-kadang saya belum ngobatin orang sudah sembuh itu. Iya, saking percaya nih mungkin ya.
mungkin saya saling percaya, dan masalah suami saya pernah tempeleng soalnya. Saya pernah hajar satu dari ujung ke ujung, saya pernah hajar soalnya. Istilahnya hajar pakai ilmu, bukan berantem fisik, enggak. Saya pernah hajar soalnya. Jadi ya bicara masalah gitu sudah biasa, dan kemanapun saya ngobatin sering itu apa namanya, di Bali kayak di mana sama aja ya. Setelah kita ngobatin pasien yang swangi atau di Bali bilang leak atau apa, di Jawa santai gitu, itu biasanya habis kita ngobatin malam kita perang dengan mereka tuh. Iya. Perang dengan mereka tuh kita cuek-cuek aja. Memang pada dasarnya ilmu itu semua sama kok. Namanya ilmu ngiwo ya kan. Ilmu ngiwo itu maksudnya ya ilmu ngiri. Jadi semua itu sama, walaupun dimanapun di seluruh Indonesia, Nusantara itu dari Sumatera sampai Papua itu adalah kepulauan mistik dengan ilmu-ilmu ngiwonya yang bermacam ragam. Tapi pada hakikatnya sama. Makanya pada saat kita sudah meyakini bahwa segala-galanya itu adalah Tuhan. Ya. Tuhan atau di atas segala-galanya. Tidak ada yang bisa. Yang namanya ilmu ngiwo ya, ilmu sihir nggak bisa mengalahkan ilmu Tuhan. Karena yang kita pegang, yang kita utamakan kan adalah ilmu ketuhanan. Ya kan, dalam hal ini Tuhan, ya kan. Murid saya kan banyak. Salah satunya kan kamu. Kamu agama apa? Saya Katolik ya. Kan banyak murid-muridnya ya. Ada yang Buddha, Hindu, Islam. Bahkan yang nggak beragama sekalian. Ya ada. Ya kan? Di orang Australia kan banyak. Murid-murid yang Australia, murid saya kan nggak punya agama kan ya. Ya memang dasarnya saya itu, tujuan saya itu pokoknya membimbing manusia. Saya nggak peduli dengan agama. Saya udah selalu sampaikan kepada semua murid-murid. Saya nggak peduli dengan agama apapun. Yang penting kamu manusia. Kau punya nafas. Pada saat yang namanya nafas itu berarti kamu mempunyai jati diri. Nah inilah sekarang ini kekuatannya sudah kamu tak warisin ke kamu. Ya udah, amalkan dengan baik gitu loh. Nanti dari amalmu yang baik itu kan akhirnya sampai ke anak cucumu, ya kan? Maka dari itu pesannya saya, pokoknya lebih baik ya, lebih baik lagi kamu untuk mengamalkan ilmu ini. Kamu sudah menjadi manusia yang ya katakanlah manusia yang bagus lah. Karena apa? Orang yang dikatakan sempurna itu adalah yang berguna bagi orang lain. Pada saat kita udah berguna bagi orang lain, itulah yang namanya jati dirimu sendiri. Dan itu ada nilai plus dari kamu ke Tuhanmu. Jadi itu yang saya sampaikan ke kamu. Kamu harus lebih semangat lagi, lebih yakin, dan kamu pegang ilmu ini sampai kapanpun. Pasti bawa sampai nafas yang terakhir. Ya kan? Oke ya. Pesan saya ya untuk malam ini, inilah apa namanya, saya sudah membagikan ilmu kepada murid saya. Dan murid saya nggak hanya Fas ini aja, masih banyak yang lain murid-murid saya. Pesan saya, tetap jaga diri baik-baik, sehat walafiat, tetap meyakini diri sendiri. Ya, duduk dalam jati diri kita sendiri. Karena jati diri itu adalah arahnya ke Tuhan. Itu pesan saya.